Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pengurus Masjid Nurul Iman yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih yang hadir pada malam ini. Baik bapak-bapak hadirin sekalian, ini sudah mau mendekati Lebaran. Masih kuat untuk melaksanakan sholat tarawih Bapak Ibu? Masih kuat. Pada kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran dari satu kisah. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau pergi ke masjid. Jadi dari rumah nak pergi ke masjid, Masjidil Haram ketika itu. Lalu sampai di satu tempat Nabi Muhammad dipanggil. Ketika Nabi Muhammad menoleh, tiba-tiba diludahi oleh orang Yahudi. Ketika itu Nabi Muhammad tidak membalas dan tidak marah. Beliau hanya mengusap wajah yang diludahi oleh orang Yahudi. Besoknya Nabi Muhammad lewat di tempat yang sama. Nabi Muhammad dipanggil lagi, Muhammad. Nabi Muhammad noleh, diludahi lagi. Nabi Muhammad tidak marah, dan Nabi Muhammad hanya mengusap wajahnya yang diludahi. Yang ketiga, Nabi Muhammad, hari yang ketiga Nabi Muhammad lewat lagi di tempat itu. Ternyata tidak ada yang memanggil dan tidak ada yang meludahi. Kemudian Nabi mencari kabar di mana orang yang sudah meludahi Nabi beberapa hari yang sudah berlalu. Dapat kabar ternyata orang Yahudi yang meludahi Nabi itu sedang dalam keadaan sakit. Bergegas Nabi pulang, ambil beberapa buah kurma dan roti, langsung pergi ke rumah orang Yahudi yang sakit yang meludahi Nabi tadi. Ketok pintu, kemudian dibuka oleh orang Yahudi. Lalu orang Yahudi kaget. Nah, ini Muhammad datang, jangan-jangan mau balas dendam. Apa kata orang Yahudi itu? Mau apa kamu ke sini? Nah, kemudian Nabi menjawab bahwa aku dapat berita bahwa engkau sedang sakit. Maka aku datang ke sini melihatmu. Ya. Kemudian diberikanlah buah kurma dan roti tadi.
Ini sebagian saya bawa buah kurma, sebagian roti, silakan dimakan. Semoga cepat sehat, semoga cepat sembuh, kata Nabi. Kaget kalau sudah sembuh, kalau sudah sehat, bisa meludahi saya lagi. Itu bapak-bapak Nabi Muhammad. Diludahi tidak balas, diludahi tidak marah. Mungkin kalau kita, mungkin Pak ya, sekali diludahi, 2 kali diludahi. Nah, bagaimana kira-kira Pak? Ibu bagaimana kira-kira Bu? Pak Rahmat, macam mana kira-kira? Marah gitu ya, marah gitu. Ya, paling tidak bergocor dulu ya. Gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Malah justru Nabi datang ke rumah orang yang meludah itu dan membawa makanan. Kalau kita jangan, kalau dia meludahi sekali, kita 2-3 kali. Bila serempuk, bila perlu sampai ke dahak-dahaknya kita ludahi. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini bapak-bapak? Kisah ini sesungguhnya memberikan tauladan kepada kita tentang kesabaran. Seperti itulah seharusnya kesabaran yang kita contoh bapak-bapak dari seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus sabar ya. Orang bilang sabar ada batasnya, tidak ada batasnya sabar. Juga ibadah puasa yang kita lakukan juga mengajarkan kesabaran. Nabi menyebutkan as-sabru ya. Bahwa asyamu nisfu sabri. Puasa itu sebagian dari kepada kesabaran. Jadi puasa didik orang sabar. Ya. Demikian juga amalan-amalan di dalam bulan puasa itu juga mendidik kesabaran. Siang kita berpuasa, malam kita sholat tarawih, juga mendidik kesabaran. Nah, bagaimana maksud mendidik kesabaran? Nih sholat tarawih nih Pak. Bu, mendidik kesabaran sholat tarawih ini. Coba ada yang sholat 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang imamnya cepat, ada yang imamnya lambat, sehingga orang merutuk-rutuk. Lambat nih imam nih, mata ngantuk, bacaannya lambat pula, diselingi dengan batuk pula. Nah, ya kan, lampu tidak pula terang, nyamuk banyak. Ya, semua kita ini tidak ada yang sama pendapatnya. Ada kepengen cepat, betul tak Pak? Ada kepengen tenang, lambat. Nah gitu, tidak ada yang sama. Maka sholat tarawih kita tadi kira-kira macam mana menurut Ibu? Cepat, sedang, atau lambat? Sedang ya. Kalau kurang cepat kayak sholat witir kita cepati, ya kita ngebut. Itu. Ini mendidik kesabaran. Nah, ada orang yang sholat tarawih, tengok di YouTube. Orang sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Ibu pernah lihat Bu, orang sholat tarawih 20 rakaat di YouTube? Coba diketik di YouTube, ada itu. Sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Kata anak SMP yang belakang, nih baru imam.
Berkeringat kita sholat, kata dia. Iya, anak SMP kan masih kuat, masih muda-muda. Terus bagaimana nenek-nenek yang di belakang yang asam urat? Belum sempat ruku, imam lah sujud, belum sujud lah tegak pula, pontang panting. Ya. Mendingan kalau sehat, kalau sempat makmumnya kena penyakit bengek, nah sudah Allah, mati. Ya. Jadi mengajarkan kesabaran. Ini sholat tarawih mengajarkan kepada kita kesabaran. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Nah, bapak-bapak, terkait dengan kesabaran ini, sabar tuh ada beberapa macam. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar. Kematian, sabar. Ya kan? Ada keluarga meninggal, sabar. Keluarga meninggal kita hadapi dengan sabar. Suami meninggal kira-kira sedih tak? Sedih. Bapak kalau istri meninggal gembira apa sedih, Pak? Nggak ada jawaban bapak nih. Gembira apa sedih? Sedih lah, ya. Nah, tentu kita hadapi dengan sabar. Sedih. Saking sedihnya, ada orang yang meninggal, istrinya kencangnya dia nangis sampai guling-guling di lapangan tuh. Istrinya meninggal, guling-guling dia di lapangan nangis. Sudah tuh seminggu kemudian kawin lagi bapak tuh. Wah, semangatnya dia. Ya, ada lagi yang lebih hebat lagi. Istri tetangga yang meninggal, bapak tuh yang kencang nangis. Ditanya masyarakat tuh, Pak, kan istri tetangga sebelah tuh yang meninggal, kenapa bapak yang kencang sekali nangisnya? Apa kata dia jawabnya? Ndak, dia enak, tetangga sebelah tuh bininya cepat mati, bini aku sampai kini katanya ndak ada mati-mati. Wah, rupanya lah lamanya doakan bininya cepat mati. Wah, na'udzubillah ya. Jadi ini semua mengajarkan kesabaran, sabar terhadap musibah. Kemudian apalagi? Sabar takdir Allah. Sabar dengan takdir Allah. Terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus sabar. Kemudian sabar menjalankan perintah Allah. Salat, kita harus sabar. Puasa harus sabar, haji harus sabar, ya kan? Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting kita nih Pak, ini beberapa hari lagi menjelang lebaran, sabar menghadapi situasi, kondisi. Jangan terpancing. Ini banyak terpancing nih. Nengok orang belanja, akhirnya kita tidak semayang tarawih. Terpancing. Kita harus sabar, istiqomah. Tarawih ini harus kita selesaikan sampai malam takbiran. Mudah-mudahan dengan kisah yang sedikit ini bisa kita kembangkan untuk kita mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.